Mama jadi manajer tuh mungkin sampai aku SMA ya. Jadi 4 waktu kuliah tahunan tuh ya? sebenarnya tuh udah bukan mama lagi. Cuman aku bilang gitu ke mama, maksudnya aku kalau bisa bekelin aku aja gitu. Setelah itu ganti ke manajer yang profesional. Iya, betul. Terus Nah, mama ngerasa kayak, lu kenapa ganti gitu? enggak, tapi mama sendiri kan, anaknya kan bukan cuma aku doang juga gitu ya. Dan kebetulan mamaku orangnya tuh juga, ya satu dia nggak baperan, kedua dia punya banyak aktivitas juga yang lainnya gitu. Sampai sekarang kan lebih sibuk daripada aku dengan segala kegiatan berenang lah, apalah, tai chi apa segala macem gitu. Kayaknya ngalah-ngalahin aku nih sibuknya kan, ibu-ibu healing semuanya kan. Terus ya yang ketiga, karena sebenarnya walaupun manajerku siapapun sampai hari ini, aku tuh juga selalu melibatkan mama, cerita gitu apa-apa. Mbak Andin, ini kan 25 tahun gitu ya. Boleh tahu nggak sih mungkin ada visi-visi kedepannya untuk kedepannya setelah Ada, 25 dan terus dan apa mungkin seperti ada keinginan kolaborasi kayak sekarang kan lagi banyak tuh kolaborasi dengan penyanyi luar punya sehingga bisa Aku- merambah. Iya, jadi sebenarnya aku tuh juga cukup meluap-luap gitu kalau punya ide. Makanya itu suamiku yang selalu jadi tempat penampungan ide gitu ya. Lagi ngerjain konser nih, sayang aku udah tahu nih tahun depan ya, jadi nanti Q2 kita bikin gini. Sayang, selesain dulu aja kali konsernya. Enggak, tapi ini ada di otak aku harus mengemukakan. Nggak apa-apa ya, udah ceritain aja, cuman aku mikirinnya nanti ya gitu. Aku kan rencananya setelah konser akan album di tahun depan. Nah, album ke-9. Tapi aku pun juga sudah punya konsep untuk album ke-10-nya gitu. Jadi kayak real visioner. Terus udah gitu, selain itu kalau Mbak tanya wishlist aku, sebenarnya aku punya wishlist, tapi aku tuh takut kalau aku ngomong kayak kecolongan ide gitu, terus nanti ada penyanyi yang bikin. Jadi wishlist kolaborasi aku tuh pengen banget bisa jadi bukan berduet, kalau duet kan berdua, jadi kayak berkolaborasi bertiga dengan Mama Ute dan Salma Salsabil. Beda generasi. Iya, aku pengen banget. Jadi kalau Mama Ute dan Salma denger ini, semoga kita bisa mewujudkan bersama. Boleh tahu nggak alasannya kenapa Mama Ute dan Salsa? Aku ngerasa aku tuh banyak sekali terinspirasi dari Mama Ute semenjak aku kecil gitu. Dan aku ngerasa banyak hal atau banyak kesamaan dari kami berdua gitu ya dalam menyukai sebuah karya, menyukai sebuah lagu gitu. Dan saat ini kayaknya aku juga menemukan benang merah itu gitu di Salma. Jadi aku merasa sepertinya kalau kita bisa berkolaborasi bertiga, itu akan jadi karya yang seru banget. Jadi ini kan 25 tahun ya. Pertanyaan ya. Ini kan 25 tahun gitu. Anda juga udah sering nih diundang nyanyi di mana-mana gitu. Mungkin boleh disebutin satu atau dua yang paling berkesan, yang mungkin ada lucunya, ada serunya, ada nggak enaknya gitu. Wah, susah banget ya kalau ada. Bingung mah jawabannya mah. Ya hampir semua pernyanyian itu berkesan ya. Mungkin awal-awal nyanyi itu banyak sekali cerita-cerita konyol gitu ya, kayak misalnya hak sepatu copot di panggung gitu. Akhirnya kan yang satu aku copot juga, jadi aku ke belakang panggung, terus yang satu dicopot juga sama dancerku. Terus pernah juga misalnya pas ya selalu ada cerita menarik sih, kayak misalnya lagi nyanyi hujan gitu, akhirnya jadi nyanyi pakai payung gitu misalnya, atau kayak Ajak anak-anak nyanyi di atas panggung. anak-anak nyanyi di atas panggung sering banget ya kalau saat ini. Untuk sesudah mereka bisa aware gitu sih, sering banget mereka tiba-tiba nyanyi atau paling nggak naik lah ke atas panggung. Kayak kemarin sebelum synchronize kan kecolongan tuh, lagi sebelum mulai tiba-tiba anakku naik ke atas panggung, terus kan orang-orang udah ngumpul tuh tapi belum ada musisinya gitu, teriak assalamualaikum gitu lah gitu. Orang-orang manajemenku kecolongan nih anak ke atas panggung sendirian gitu. Ya banyak cerita menarik, tapi aku rasa nanti di 15 November nanti itu akan menjadi sebuah rangkuman gitu ya dari perjalanan 25 tahun ini. Dan aku bisa bilang it's not just concert,
orang tuh mungkin berpikir yang namanya konser ya udah satu nyanyi bawain aja sekian puluh lagu gitu. Tapi aku dan kreatif directorku di sini mencoba untuk mengkonsepkan ini menjadi beberapa act, beberapa babak yang nuansanya tuh akan beda-beda banget. Jadi akan ada 4 babak yang setiap babak tuh dikemas dengan nuansa dan balutan yang berbeda seperti teater gitu. Nah, pastinya akan ada 4 baju, pastinya akan ada 4 nuansa, berarti 4 jenis musik yang berbeda. Kemudian ceritanya juga beda-beda. Jadi kalau boleh nanti tolong disampaikan ke teman-teman yang lain gitu ya, bahwa aku percaya bahwa it's not just a concert, it's an experience. Kenapa namanya Suara Asmara? Aku dari awal sengaja untuk membuat sebuah kata yang tidak ada di KBBI. Jadi waktu pertama kali ditanya apa nih judul konsernya, aduh kalau bisa nggak usah ada kata-katanya di KBBI gitu, karena memang kepengennya ini termnya gue yang bikin sendiri gitu. Nah, tapi ini fun fact ya, sebenarnya aku punya fun fact. Jadi sebelum kita membuat judulnya, kan kita harus tahu konsepnya apa gitu, konsep besarnya atau tema besarnya, sehingga bisa dibuat turunan-turunan key visualnya atau warnanya atau apanya lah gitu, kayak message yang ingin disampaikan. Jadi pas aku tuh cukup kebingungan tuh, ada sebulan kali mikir gitu ya, temanya apa ya gitu. Lalu suatu hari aku meditasi, dan pada saat aku meditasi keluarlah sebuah visual di kepalaku, itu ada kartu as hati. Aku waktu itu nggak tahu maksudnya ini kartu as hati ini apa maksudnya, apakah Andin terus ada hatinya gitu atau apa gitu ya. Terus aku lihatlah ke Google, apa sih as hati itu symbolize apa gitu. Ternyata as hati itu symbolize new beginning, new love, and transformation. Aku memang merinding kalau cerita. Jadi ternyata bukan hanya bicara tentang 25 tahun karir, usiaku kan juga tahun ini 40 tahun. Banyak yang bilang 40 tahun is just the beginning of something new gitu kan. Jadi aku percaya oke, jadi semua turunan baik judul maupun visualisasi dan yang lain-lainnya akan turun dari kartu as hati ini, termasuk kata-kata Suara Asmara yang merupakan gabungan dari kata suara dan asmara gitu. Jadi sekiranya nanti karya yang keluar dari aku itu berasal dari hatiku. Jadi dominasi warna merah juga ya? Dominasi warna merah. Oke, boleh terakhir dari Kadin bikin shout out dulu buat jangan lupa menonton Oke. Suara Asmara. Yeay. Sudah siap? Udah siap? Oke. Mas bajunya lucu banget sih. Tuh, Mas. Analisa ya. Iya, dong Mas. Boleh, mari. Oke. Hai semuanya, jangan lupa untuk saksikan konser Suara Asmara 25 tahun aku berkarya di Istora Senayan, Jakarta tanggal 15 November 2025. Dan tiketnya sudah bisa kalian semua beli di tiket.com dan apps Livin. Suara Asmara, see you! Oke.